Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Nikmatun Balighah Nur Fitriyanti serta yang saya sayangi teman-teman dari kelas 3B Psikologi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat belajar bersama mengenai terapi behavioral tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aris Damayanti, Febriana Rahayuning Prasetyo, Khairul Sabihin, dan Rizky Aftina Finurik untuk menyampaikan materi mengenai terapi behavioral. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi melalui YouTube, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab yang akan dilakukan di WAG dan diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi. Latar belakang terapi behavioral. Konsep teori behavioral muncul dan berkembang karena adanya ketidakcocokan terhadap pendapat sebelumnya, yang menitikberatkan hasil perilaku berasal dari internal diri individu yang tidak bisa diobservasi secara pasti. Psikoterapi behavioral merupakan aplikasi klinis prinsip-prinsip perilaku di mana menempatkan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku tersebut. Makalah ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai terapi behavioral, jenis pengondisian, teknik-teknik yang digunakan, dan konseling behavioral. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah psikoterapi behavioral. Psikoterapi behavioral merupakan aplikasi klinis prinsip-prinsip perilaku di mana menempatkan lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku tersebut. Tokoh yang mengembangkan tentang behaviorisme adalah Ivan Pavlov, seorang fisiologi dari Rusia pada akhir 1800-an yang awalnya ingin melakukan penelitian tentang pencernaan pada anjing, kemudian mengalihkan penelitiannya karena tertarik dengan kondisi stimulus respon yang terjadi pada anjing tersebut, yang disebut dengan pengondisian fisik. Sementara Pavlov dan Watson menggiring pengondisian klasik menuju bidang psikologi. Tipe pengondisian esensial kedua yaitu pengondisian instrumental, dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike dan B.F. Skinner. Thorndike mendasarkan pada penelitiannya sebelumnya pada kucing, yaitu hukum efek, yaitu semua organisme memperhatikan konsekuensinya atau efek tindakannya. Tindakan yang konsekuensinya menyenangkan berkemungkinan akan dilakukan berulang kali. Namun sebaliknya, tindakan yang diikuti konsekuensi yang tidak menyenangkan kurang kemungkinan untuk diulangi lagi. Kemudian Skinner banyak melakukan penelitian dan menguatkan pendapat-pendapat sebelumnya bahwa pengondisian instrumental, mekanisme bagaimana hukum efek mempengaruhi perilaku, memiliki pengaruh sebesar pengondisian klasik pada perilaku manusia. Kemudian pada behaviorisme ini akan muncul penguatan atau reinforcement. Jadi, menurut Pavlov, Watson, Thorndike, dan Skinner, behaviorisme berkembang dari penelitian dasar tentang perilaku manusia menjadi sebuah bentuk psikologi terapan. B. Tujuan psikoterapi behavioral adalah perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Tujuan ini berlawanan dengan tujuan pendekatan psikodinamik dan humanistik, yang masing-masing menekankan proses-proses mental internal, yaitu masing-masing membuat yang tidak sadar menjadi sadar dan membantu perkembangan aktualisasi diri. Faktanya, muncul dan bangkitnya pendekatan perilaku berasal dari ketidakpuasan terhadap banyak aspek pendekatan psikodinamik yang mendominasi sepanjang awal dan pertengahan tahun 1900-an. Baik, selanjutnya yaitu C. Pengondisian dalam psikoterapi behavioral. 1. Pengondisian klasik atau classical conditioning. Aspek pengondisian klasik yaitu pengondisian klasik merupakan tipe belajar yang agak pasif.
karena nyaris seakan-akan pengondisian klasik terjadi begitu saja pada mereka. Sejumlah variabel dapat mempengaruhi perilaku yang ada di seputar pengondisian klasik, tergantung pada sejauh mana terjadinya generalisasi dan diskriminasi. Teknik-teknik yang berdasarkan pengondisian klasik, yaitu A. Terapi terapan. Terapi terapan bisa dikatakan sebagai terapi yang menghadapi ketakutan yang dialami itu sendiri. Fobia. Menurut terapi behavioral dipahami sebagai pengondisian klasik, yaitu sebuah stimulus dari luar, laba-laba, ketinggian, dan sebagainya, dipasangkan dengan sebuah hasil aversif, kecemasan, ketakutan. Bentuk-bentuk paparan yang bisa digunakan yaitu paparan imajinasi, paparan in vivo, paparan bertingkat, dan pencegahan paparan dan respon. B. Desensitasi sistematis. Desensitasi sistematis digunakan untuk fobia dengan gangguan kecemasan lain. Tekniknya sama dengan teknik paparan, namun desensitasi sistematis melibatkan pemasangan ulang atau pengondisian balik objek yang ditakuti dengan respon baru yang tidak sesuai dengan kecemasannya sehingga memblokir respon yang ditakuti. Yang paling sering, respon baru yang menggantikan dan memblokir respon takut adalah relaksasi. J. Latihan ketegasan. Latihan ketegasan sudah pasti memasukkan elemen-elemen terapi paparan, dan ini juga termasuk elemen-elemen desensitasi sistematik. Paparannya dalam menghadapi ketakutan interpersonal, sedangkan komponen pengondisian balik desensitasi sistematis berperan dalam menggantikan relaksasi dengan ketegasan sebagai respon baru yang menghambat kecemasan. Pengondisian instrumental atau operant conditioning. Secara sederhana, prinsip dasar pendekatan operan adalah bahwa perilaku dan fungsi dari konsekuensi. Pengendalian instrumental atau operant conditioning terjadi karena organisme beroperasi di lingkungan melakukan sebuah tindakan, kemudian mengamati konsekuensi dari tindakan tersebut. Teknik-teknik berdasarkan pengondisian instrumental yaitu A. Manajemen kontingensi. Kontingensi merupakan sebuah pernyataan jika tidak, maka hubungan sebab akibat atas sesuatu. Terapi behavioral sendiri bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang. Penguatan dan hukuman. Penguatan dan hukuman disebut juga dengan reward atau punishment. Reward dan punishment. Hal ini berkaitan dengan kontingensi, yaitu pada bagian maka dapat digolongkan sebagai penguatan atau hukuman. Jika konsekuensi yang diberikan bersifat baik, maka tindakan tersebut berkemungkinan dilakukan secara berulang. Adapun macam penguatan dan hukuman, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Selanjutnya, C. Ekstinksi. Ketika terapis behavioral mempertimbangkan kontingensi yang telah mempertahankan sebuah perilaku atau kontingensi baru yang dapat memodifikasinya. Ia sering memperhatikan baik isu-isu yang melibatkan ekstinksi atau pemunahan, peniadaan. Di dalam manajemen kontingensi, ekstinksi mengacu pada penghilangan sebuah penguatan yang diharapkan, yang menghasilkan penurunan di dalam frekuensi sebuah perilaku. D. Ekonomi token. Ekonomi token merupakan sebuah pengaturan ketika klien mengumpulkan token untuk berpartisipasi di dalam perilaku-perilaku target yang telah ditentukan. Token ini dapat ditukarkan untuk sebuah penguatan, termasuk makanan, permainan, hal istimewa, waktu untuk mengikuti kegiatan yang sangat diinginkan, atau juga bisa kehilangan token jika terlibat perilaku yang tidak diharapkan. E. Pembentukan. Pembentukan melibatkan penguatan, pendekatan perilaku target. Artinya,
Pembentukan merupakan langkah kecil. Teknik penguatan terapi behavioral untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan. F. Aktivasi behavioral. Aktivasi behavioral adalah sebuah bentuk terapi perilaku untuk menangani depresi dengan meningkatkan frekuensi perilaku yang memperoleh positif. G. Pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional yaitu belajar dari hal-hal yang diterapkan orang lain melalui pengamatan. D. Konseling behavioral adalah sebuah cara yang tidak langsung bagi terapis behavioral untuk memodifikasi perilaku seorang klien. Ini berbeda dengan pelayanan-pelayanan klinis langsung, dalam arti bahwa selalu ada 3 pihak yang terlibat, seperti klien, penasihat atau orang yang menerima konsultasi, dan konsultan. Adapun tahap konsultasi perilaku yaitu asimilasi hubungan konsultasi, yaitu penetapan peran dan tanggung jawab semua pihak. Kedua, identifikasi masalah, yaitu penetapan perilaku target, biasanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan siapa saja, apa, di mana, dan kapan masalah perilaku terjadi. Acuan dasar dan tujuan juga ditentukan. Ketiga, analisis masalah, yaitu terapis mengidentifikasi penguatan kontingensi yang mempertahankan perilaku saat ini. Keempat, penerapan rencana, yaitu penasihat melaksanakan intervensi yang direkomendasi oleh konsultan. Kelima, evaluasi rencana, yaitu konsultan dan penasihat mengukur kemajuan klien dari acuan dasar dan ke arah tujuan. Kesimpulan, terapi behavioral yaitu terapi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku yang dikehendaki. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengondisian yang tergolong pada 2 jenis pengondisian, yaitu pengondisian klasik dan pengondisian instrumental. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengondisian klasikal adalah terapi paparan, desensitisasi, sistematis, dan latihan ketegasan. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam pengondisian instrumental adalah manajemen kontingensi, penguatan, dan hukuman, ekstensi, ekonomi, token, pembentukan, dan pembelajaran observasional. Adapun alternatif terapi behavioral yang dapat dilakukan adalah konsultasi behavioral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.